Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini kita akan bicara masalah perkawinan inses. Mahasiswa Fakultas Hukum atau yang sering berbicara masalah hukum tahu betul apa yang disebut dengan inses. Inses ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih mempunyai hubungan pertalian darah. Ini inses. Kemudian perkawinan inses adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih mempunyai hubungan pertalian darah. Hal ini sebenarnya dilarang. Kita lihat nanti di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Ada beberapa kriteria siapa-siapa yang dilarang untuk dinikahi. Kemudian kita lihat juga nanti di dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilarang. Ini banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian di dalam masyarakat kita, dan banyak juga kita temukan umpamanya seorang laki-laki yang kerjaannya suka nikah cerai dan berpindah-pindah kota. Umpamanya seorang laki-laki tinggal di Medan, kemudian nikah di sana, lalu lahirlah anak dari perkawinan mereka. Tidak berapa lama istri diceraikan, dia pindah ke Jakarta. Di Jakarta nikah lagi, lahir lagi anak. Dia ceraikan, dia tinggalkan istri itu. Kemudian pindah lagi dia ke Surabaya. Di Surabaya pun demikian halnya, lahir anak, ditinggalkan istrinya. Satu saat ketika si anak ini dewasa, mereka mungkin melihat apa di Instagram, di WhatsApp, dan di sarana-sarana lainnya. Kemudian sepakatlah mereka untuk melakukan pernikahan. Mereka tidak tahu asal-usul bahwa sebenarnya mereka adalah sebapak tetapi lain ibu. Mereka nikah. Ini perkawinan inses, yaitu perkawinan yang masih ada hubungan darah antara si laki-laki dan si perempuan ini karena mereka sebapak walaupun lain ibu. Inses ini dapat kita bedakan kepada dua macam. Yang pertama adalah inses yang ilegal, seperti umpamanya pemerkosaan, perzinaan dengan keluarga atau dengan orang yang masih ada hubungan pertalian darah dengan dia. Banyak kasus kakek menzinai atau memperkosa cucunya. Orang tua kandung memperkosa anak kandungnya. Banyak kita lihat kejadian-kejadian itu melalui koran, melalui siaran televisi, dan juga melalui sarana-sarana informasi yang lain. Perkawinan hubungan semacam ini adalah zina. Andai kata dari perzinaan ini lahir seorang anak, maka anak ini dinisbatkan, dihubungkan nasabnya, kekeluargaannya kepada ibu yang melahirkannya, bukan kepada bapak biologis si anak. Karena dilakukan perzinaan.
Kemudian yang kedua adalah incest legal. Incest legal ini perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih ada hubungan darahnya, seperti halnya yang kita ceritakan di atas tadi, mahasiswa. Nah, jadi di sini incest yang kedua ini tadi itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, perkawinan itu dilakukan sejak awal mereka tidak tahu, karena ketidaktahuan mereka adanya hubungan pertalian darah antara mereka. Mereka melakukan perkawinan. Perkawinan semacam ini sah karena mereka tidak tahu ada hubungan darah antara si laki-laki dan perempuan ini. Kemudian apabila lahir seorang anak, anak ini juga merupakan anak yang ada hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Ada hubungan nasab sama dengan anak kandung biasa. Jadi ada hubungan, mereka saling mewaris. Kemudian apabila anak ini perempuan, waktu nikah si bapak inilah sebagai wali nikahnya. Walaupun incest, tetapi karena tidak tahu sejak awal bahwa mereka mempunyai hubungan tali pertalian darah, maka tidak ada masalah. Perkawinannya tetap legal, tetap sah. Dan anak yang dilahirkan juga merupakan anak sah. Kemudian kondisi yang kedua, perkawinan dilakukan sudah sekian lama. Kemudian mereka tahu bahwa mereka ada hubungan pertalian darah. Maka sejak tahu ada hubungan pertalian darah itu, perkawinan stop. Tidak boleh dilanjutkan. Hubungan biologis tidak boleh dilakukan. Kalau masih tetap dilakukan, itu dihukumi dengan zina. Anak yang lahir dari hubungan itu adalah anak zina. Begitu dia mengetahui ada hubungan pertalian darah di antara mereka, maka perkawinan stop. Dan mereka harus maju ke pengadilan untuk membatalkan perkawinan mereka. Bagaimana halnya anak yang sudah lahir sebelum diketahui? Itu merupakan anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan ibunya, dengan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu tadi. Kemudian alternatif yang ketiga, si suami istri ini tadi sejak awal memang mereka tahu bahwa mereka ada hubungan pertalian darah. Yang mereka tahu bahwa tidak boleh nikah. Tetapi mereka melangsungkan perkawinan. Ini perkawinan mereka sejak awal dihukumi dengan zina. Dan anak yang dilahirkan tidak ada hubungan nasabnya dengan laki-laki, bapak biologis daripada si anak, tetapi dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya. Oleh sebab itu, perlu ada kehati-hatian bagi kita semua di dalam menentukan jodoh anak-anak kita maupun keluarga kita. Demikian juga halnya dengan kantor urusan agama, harus jeli melihat, menilai apakah mereka ini masih ada hubungan darah atau tidak, supaya tidak menimbulkan satu kerancuan di kemudian hari tentang status perkawinan mereka dan kedudukan
atau status anak-anak mereka di hadapan hukum Allah dan hukum negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.